Bagi pula puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua orang yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah ini, mengaruniakannya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air, Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka yang demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebajikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Saudara, di dalam memasuki tahun 2009, pada minggu yang kedua ini saya ingin mengajak saudara sekalian dari Mazmur pasal yang ke-65 untuk merenungkan satu tema, yaitu tahun yang berbahagia. Ya, suatu tahun baru yang berbahagia. Mungkin saudara di dalam hati mempunyai suatu pertanyaan, akankah kita bahagia di tahun 2009? Ya, saya baru saja pulang dari Indonesia dan teman-teman di Indonesia pertama-tama tanya adalah bagaimana keadaan ekonomi di Amerika. Lalu ada yang bertanya, katanya properti di Amerika turun tinggal 20%, apakah benar atau tidak katanya. Lalu katanya, wah di sana sini kesulitan dan sebagainya. Nah saudara, memang resesi terjadi di sana sini, tetapi kadang-kadang berita-berita itu melebihi apa yang sebenarnya, saudara sekalian, bisa menakutkan. Tapi proyeksi-proyeksi yang memberitahukan kepada kita mengatakan bahwa tahun 2009 mungkin akan lebih susah, akan lebih sulit dibandingkan dengan tahun 2008. Dan saudara-saudara sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menghadapinya? Dengan sikap yang bagaimana kita memasuki tahun yang baru ini, supaya tahun yang baru ini juga tetap merupakan tahun yang bahagia, tahun yang membawa berkat di dalam kehidupan kita. Nah, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang menerima salam yang mengatakan selamat tahun baru, ya, atau ya kalau di dalam bahasa Mandarin seringkali dikatakan tahun baru yang berbahagia, ya, tahun baru yang penuh berkat, ya saudara sekalian, ya. Nah, selamat tahun baru. Apakah kita akan selamat di tahun yang baru ini, saudara sekalian? Nah, itu menjadi pertanyaan kita juga, saudara sekalian, karena resesi yang terjadi di sana sini. Saudara, di dalam situasi-situasi yang demikian,
dengan sikap yang bagaimana kita harus memasuki tahun yang baru, itu akan juga menentukan bagaimana perjalanan hidup kita di tahun 2009 ini. Kalau kita membaca dari Mazmur pasal yang ke-65, saya ingin mengajak saudara sekalian merenungkan paling sedikit ada 3 sikap yang sangat penting saudara sekalian yang harus kita miliki di dalam kita memasuki tahun yang baru, supaya kita tetap merasakan berkat Allah di dalam tahun yang baru ini. Pertama-tama di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang di dalam bahasa Indonesia ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, saudara, kita memasuki tahun yang baru dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Pertama-tama dikatakan, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan, ya Tuhan, umatmu di Sion menanti kesempatan untuk memuji Engkau. Saudara sekalian, ada satu dorongan di dalam hati kita, ada satu keinginan di dalam hati kita untuk memuji, untuk bersyukur kepada Allah kita. Dan seharusnya rasa syukur yang ada di dalam hati kita tidak boleh dipengaruhi oleh situasi yang ada di sekitar kita. Rasa syukur kita merupakan hasil relasi kita dengan Tuhan. Kekristenan sebenarnya bukan sekedar agama, tetapi merupakan suatu relasi. Relasi yang telah dibangun melalui kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baru saja merayakan hari Natal, di mana memperingati kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, membangun suatu relasi antara kita dengan Tuhan kita, Sang Pencipta dengan ciptaannya, dan juga membangun relasi di antara kita. Dan saudara-saudara sekalian, relasi itu akan terus terbangun andai kata relasi ini didukung dengan suatu komunikasi di dalam kehidupan kita. Kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Jadi kita memasuki tahun yang baru dengan hati yang berdoa, dengan hati yang bersyukur, supaya komunikasi kita dengan Tuhan tetap berjalan dengan lancar. Dan komunikasi ini merupakan unsur yang sangat penting untuk menunjukkan karakteristik kita sebagai orang Kristen yang mempunyai kualitas hidup yang berbeda dengan orang yang tidak memiliki Tuhan. Sehingga di dalam situasi-situasi yang mungkin tidak memungkinkan kita bersyukur kepada Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan akan menjadi sumber sukacita dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan itulah yang membuat orang Kristen mempunyai satu dorongan untuk memuji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, adakah hati yang demikian yang mendorong engkau bersyukur kepada Tuhan? Dan kedua, kita nyatakan rasa syukur kita melalui ayat yang kedua bagian B, yaitu membayar nazar kita. Kalau tahun 2008 kita bernazar, kita belum bayar, maka marilah kita memasuki tahun 2009 pertama-tama dengan membayar nazar kita. Memang di dalam pengkhotbah dikatakan jangan terlalu gampang bernazar. Tetapi saudara sekalian, apabila kita bernazar, kita harus membayar nazar kita. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntut. Kita datang kepada Tuhan, jangan sembarang bernazar. Tetapi kalau engkau bernazar, engkau harus membayarnya. Sebagai orang Kristen kita gampang bernazar, ya. Apalagi pada waktu kita berdoa.